Pesantren pagi di kota Kediri, pria dan wanita terpisah sekat. Pergi ibadah setiap hari, tak lupa pakai tenun ikat. Selamat pagi. Warna-warni kain yang dipakai oleh jemaah untuk beribadah di masjid membuat hati semakin senang. Selain karena coraknya yang khas, teknik pembuatan kain ini juga unik. Itulah yang membuat citra kain asal Kota Tahu ini semakin eksis di masyarakat. Proses pembuatan tenun ikat itu ada dua tahapan. Yang pertama ini pembuatan lungsi atau benang yang udah diwarnain. Dan yang kedua ini pembuatan umpan ya Bu. Nanti umpan ini atau benang polos ini bakal kita kasih motif yang cantik. Ciri khas pembuatan kain tenun ikat terletak pada pengolahan benangnya. Jika pada jenis kain tenun lainnya proses pembuatan motif dilakukan pada saat benang sudah berada pada alat tenun, lain halnya dengan tenun ikat. Serat berwarna putih atau yang disebut umpan inilah yang akan kita proses untuk memberikan sentuhan motif kombinasi warna yang cantik. Oke, setelah dipintal, selanjutnya benang akan ditata pada bidangan atau disebut dengan ngerek. Tujuan pemintalan benang pada bidangan untuk memudahkan proses penulisan motif dan pengikatan. Prinsipnya, benang akan diputar selama 6 kali untuk mendapatkan ketebalan yang pas dan akan kembali diputar hingga semuanya tertata penuh di atas bidangan. Dari bidangan kita pindah ke pembuatan desain motif pada serat. Karena motif yang paling mudah dan sangat familiar di masyarakat adalah corak wajik, tugas saya kali ini tidak sulit-sulit amat lah pemirsa. Cukup buat coretan berupa garis berbentuk menyerupai ketupat dari atas ke bawah. Kalau dilihat dari prosesnya sih lebih mirip dengan pembuatan batik tulis ya pemirsa. Cuma yang membedakan adalah media tulisnya. Jika batik tulis di atas kain, tenun ikat dibuat di atas bidangan benang. Ikatan pada pola nantinya berfungsi sebagai pelindung dan memberi sentuhan gradasi warna kombinasi yang indah. Let's get along in this hole where we were born. Jika semua bagian sudah terikat rapi, serat dilepas dari bidangan dan dicuci terlebih dahulu sebelum masuk proses pemberian warna dasar. Jangan lupa pakai masker dan sarung tangan ya, soalnya pewarnanya bisa menempel pada kulit serta baunya sangat menyengat. Oke, seratnya tinggal dimasukkan ke dalam larutan pewarna yang sudah dimasak. Nyos, seketika hawa panas langsung menyambar wajah saya. Sabar, ini ujian. Ya, hitung-hitung sauna gratisan. Mas, baunya pahit banget Mas. Proses pewarnaan tidak berhenti di situ saja. Agar warna dasarnya tidak mudah luntur dan benang tetap halus, kita akan menambahkan bubuk hidro pada larutan pewarna yang sudah digunakan. Kemudian, benang akan dicuci kembali dalam larutan amisin. Jemur sampai setengah kering. Ikatan tidak boleh dilepas pada saat serat benang dalam keadaan benar-benar kering. Benang yang sudah kering akan cenderung kusut dan semakin susah untuk dikupas ikatannya. Hati-hati jika salah memotong ikatan, bisa-bisa semua benang yang sudah ditata tadi bisa putus semua. Wilayah Bandar Kidul terkenal sebagai sentra pembuatan tenun ikat Kediri. Hampir 75% masyarakatnya bekerja sebagai pengrajin tenun ikat. Untuk memenuhi permintaan konsumen pada saat Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, produsen tenun ikat rumahan akan menyebar proses pengolahan serat benang ini ke pekerja lepas yang ada di wilayah Bandar Kidul. Proses selanjutnya adalah pemberian warna kombinasi. Cukup dengan meneteskan pewarna tetes demi tetes, gradasi warna-warni yang indah pada serat makin enak dipandang. Eits, jangan senang dulu, masih ada proses penting yang harus dilewati. Serat yang sudah diberi kombinasi warna diurai kembali untuk proses menenun kain. Bagian ini menjadi bagian paling membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi karena kita akan memastikan bahwa kondisi serat tidak kusut dan putus. Nih, jadi sesekali kalau kita pas lagi ngurai benang, ada yang putus kayak gini. Makanya pandangan matanya tuh harus tetap jeli ya Bu, dari ngelihat sini sampai ke putaran urayanya. Ini salut buat Ibu, keren. Aduh, nggak boleh terlalu bersemangat nih Bu ya. Pelan nih.
Hentakan bunyi alat tenun sudah terdengar saling saut menyaut. Itu tandanya proses pembuatan kain tenun ikat sudah masuk proses akhir. Alat tenun bukan mesin atau ATBM menjadi kunci penting untuk menghasilkan jenis kain tenun ikat kualitas unggulan. Nanya dong Mbak, ini kan kalau bedanya tenun ikat yang saya buat pakai tangan tadi atau pakai alat tradisional Iya. sama yang buatan mesin itu di mana Mbak bedanya Mbak? Kalau tenun ikat yang asli mas, Ah. yang buatan tangan itu bolak-balik sama mas. Oh, Jadi dia dibolak-balik itu warnanya sama, desainnya sama, karena yang diproses itu benangnya. oh jadi kalau misalnya saya pakai sarung kebalik gitu nggak perlu Iya. malu ya Mbak? Iya, beda kayak yang brand Wah ini kayak tadi saya pakai ini. Ini kalau Oh, dibalik bener-bener. kan warnanya beda. Ya kan? Iya bener. Depannya dia Depannya cerah, belakangnya ya Lebih beda kan. cerah. Aduh, Iya. jadi malu deh kalau pakai yang kebalik. Yaudah deh Mbak, saya pilih yang asli aja. Iya. Sekaligus buat bayaran saya lah bikin tenun tadi. Makasih Mbak ya. Ambil banyak buat lebaran lumayan. Karena proses pembuatannya dilakukan secara detail, pastinya hasil yang didapat juga berbeda dengan tenun ikat buatan mesin. That's why, dalam satu hari, rumah produksi tenun ikat ini hanya menyelesaikan sekitar 75 potong kain ukuran 2,5 meter saja. Soal harga, kain tenun ikat ini terbilang cukup terjangkau, mulai dari 250.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis benang yang digunakan. Motif khas Kediri berupa gradasi warna putih pada helai kain menjadi ciri tenun ikat kebanggaan Bandar Kidul ini. Oki Arianto, Hendra Kaswara, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. So many pretty girls around me and they